Shalom para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Ya, puji Tuhan di sore hari ini perdana ya, kita ada program terbaru dari Radio Suara Abdi Allah, di mana saat ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah kisah inspiratif. Ini nanti akan ada salah satu narasumber, tapi saudara juga bisa nanti ya untuk bisa bergabung, bisa menanggapi atau bertanya, ataupun saudara juga punya pengalaman yang sama mungkin ya, saudara bisa bagikan dan kita sharing bersama ya, bisa telepon maupun chat ya di WhatsApp radio di nomor 0851 0166 8931. Ya saudara sekalian, sebelum kita lebih dalam ya dan mengenal siapakah orangnya hari ini, yuk kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang menolong, memimpin, dan terutama melalui program ini kita boleh mendapat berkat dan dibangun secara rohani. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami bersyukur sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami akan memulai program kisah inspiratif, di mana ada anak-Mu yang akan berbagi kisah kesaksian hidupnya di dalam Tuhan, dalam mengenal Tuhan. Dan kami rindu melalui program ini Tuhan yang memimpin, dan melalui program ini juga kami boleh saling membangun melalui pengalaman hidup yang kami bagikan. Tuhan tolong, dan biarlah program ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, saudara sekalian, hari ini ada bintang tamu, istilahnya bintang tamu ya. Ini ada Kak Fajrul. Halo Kak Fajrul. Hai. Ya, masih semangat Kak? Puji Tuhan, masih shalom semuanya. Ya, shalom juga Kak. Kak, ini mahasiswa semester 1 ya, saudara sekalian. Jadi boleh dikenalkan Kak, selain cuma nama lengkap, nama panggilan, asalnya dari mana, umur, dan status juga boleh Kak. Boleh. Oke, shalom semuanya teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Milad Fajrur, biasa dipanggil Fajrur. Kalau agak-agak kaget sedikit mendengar nama Muhammad, ya santai aja dulu ya, nanti kita panjang. Saat ini memasuki usia 25 tahun, terus juga saya berasal dari daerah Jakarta. Saya lahir di Jakarta, tumbuh kembangnya lingkungannya di Jakarta. Oh, Jakarta mana Kak? Saya ada di Jakarta Utara ya, lebih tepatnya itu perbatasan sama pusat sih, daerah-daerah Sunter, Kelapa Gading gitu. Oh iya, keren ya, kenal biasanya orang-orang hidden ya. Wah. Jakarta Utara gitu kan. Kayak kalau di Surabaya tuh Surabaya Barat ya. Iya, betul, daerah Tanjung. Orang-orang berduit semua ya. Oke Kak, kan tadi awal namanya ada Muhammadnya ya, jadi dulu jadi Muslim ya Kak ya? Iya betul, telah terlahir sebagai berstatus agama Islam, namun seiring berjalannya waktu Tuhan boleh memanggil saya untuk bisa mengenal Dia lebih lagi. Dan saat ini saya memiliki keputusan pribadi untuk bisa mengikuti Tuhan Yesus sepenuhnya dan berpindah mengikuti Yesus sepenuhnya. Ya, jadi dari kecil Pak Kak ya? Sebenarnya aku memutuskan sepenuhnya untuk mengikuti Tuhan Yesus itu di 2018 saat usia saya 18 tahun. Awalnya pertama kali itu sebetulnya saya tidak sengaja melewati suatu gereja yang mengadakan acara KKR. Di acara gitu. KKR ini di hari Rabu malam Kamis saat saya tiba, saya mengikuti acaranya. Saat itu saya usia 13 tahun, masih duduk di kelas 2 SMP Kabas waktu itu. Gitu. Kelas 2 SMP saya mengikutinya, dan Rabu malam Kamisnya lagi tuh selanjutnya saya datang kembali, ternyata tidak ada acara apa-apa. Iya. Setelah 2 bulan berlalu, saya tidak sengaja lewat tempat yang sama di gereja itu, gereja GBI Kamboja ya waktu itu saya tobat pertama kali.
Di sana saya akhirnya mulai rutin di tiap hari Minggu, dan saya baru pertama kali sadar ketika saya itu beribadah dengan cara Kristen dengan gereja itu adalah ketika saya duduk di bangku kelas 1 SMA. Gitu. Jadi setelah 2 tahun saya beribadah, saya itu nggak tahu sebenarnya itu gereja, dan baru tersadar kalau itu gereja kelas 1 SMA. Jadi setelah saat itu selama 2 tahun lagi sebelum saya dibaptis, saya mulai mencari tahu tentang apa itu kekristenan, apa itu bahkan agama-agama lain, entah Hindu, Buddha, atau ya pembelajaran-pembelajaran agama yang lain. Saya mencoba mencari tahu, dan ya jujur saya mencobai juga, saya mencoba masuk ke kayak wihara, survei gitu jadi survei ya. betul, betul. Kayak Tapi ya survei. memang panggilan itu adalah, saya waktu itu saya masih tidak tahu gitu apakah ini saya di jalan yang benar. Dan kalau saya tarik undur ke belakang, saya itu lahir dari keluarga yang cukup dibilang fanatik pun ya lumayan lah, karena papa saya ini punya background adalah beliau orang Madura. Oh iya iya. Jadi papa kan orang Madura, cukup keras dan mendidik saya dengan benar, dengan caranya yang benar itu. Dan saya saat itu pernah di pesantren Kabas. Saya dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD itu saya di dalam pesantren di Indramayu situ. Iya iya. Tapi yang mungkin Tuhan memanggil saya dengan cara yang berbeda. Ketika saya lulus, saya di SMP itu saya juga bukan SMP negeri ya kak, Iya. saya MTS. Oh MTS. Iya. Tapi sekarang udah jadi negeri kan? Iya betul. Iya. Jadi ketika saya mencoba, bisa saya di MTS ya, saya di MTS itu jadi memang selama bertahun-tahun saya bergumul, dan kami punya istilah itu bunglon. Jadi Bunglon. saya harus bersembunyi-sembunyi Oh. untuk menutupi agama yang saya anut sepenuhnya, tetapi saya juga harus menunjukkan bahwa saya masih berstatus sesuai dengan cap yang diberikan saat KTP. lahir. KTP betul. Berdasarkan KTP KK ya. Iya, KTP dan KK kan masih statusnya masih beragama Islam ya. Jadi saya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di agama Islam. Jadi ya karena saya pernah berpikir juga saya itu berdiri dan mengabdi pada dua Tuhan. Iya. Dalam artian saya tiap-tiap hari saya sholat 5 waktu, tambah Jumat saya Jumatan, Minggu saya ke gereja. Oh, Jadi iya. mungkin ya, dan itu berlalu sampai cukup lama, sekitar 6 tahunan lah. Sampai saya lulus SMA itu, saya lulus SMA 2018, saya dibaptis di Jakarta. Saya dibaptisnya bukan di gereja yang saya KKR itu, karena saat KKR itu saya bergereja di Depok ya. Saya pindah ke Jakarta, saya baptis di Jakarta. Iya. Dan di situ sebenarnya saya cukup unik ya. Setelah survei beberapa gereja yang saya cobai dan survei beberapa itu, dan akhirnya saya memang cari yang tersimpel dan termudah gitu kak. Dalam artian saya tidak ikut CD atau apa, karena kan memang pengarahan baptis kami itu cukup Iya. cepat ya. Jadi memang cuma 1 jam sebelum kami dibaptis itu cuma pengarahan hanya itu saja. Dan saya ikuti pengarahannya 2018, saya ingat sekali waktu 4 November waktu itu. Setelah itu saya baptis, itu saya izin ke orang tuanya pun agak unik kak Bas. Oh, gak unik. Iya, saya izin ke papa saya itu saya mau beli nasi padang kak Bas. Oh, pamitnya beli nasi Iya, padang. saya pamit jam 12 itu saya izin mau beli nasi padang, mau beli makan, saya izin beli nasi padang. Ya pulang-pulang lepek sebenarnya, karena baptis Iya. saya baptis Islam Kak Bas. Pulang-pulang lepek, nggak sebenarnya, tapi saya nggak sepenuhnya bohong sih, saya benar-benar makan nasi padang Kak. Iya. Iya. Jadi sudah 18 dan mulailah saya Tapi kalau waktu bahasa itu juga nggak tanyain, Nggak, hujanan tak atau nggak, gimana? Enggak. Jadi waktu itu proses baptisnya juga cepat kan, hanya sejam setengah saja waktu itu, pengarahan setengah jam, habis itu baptis, setelah itu saya pulang. Dan saya benar-benar sembunyi-sembunyi bahkan dari tetangga saya, dan jangan sampai ada yang tahu, karena Iya. jarak gereja saya tempat saya baptis ini dengan saya di rumah saya ini hanya berjarak cuma 5 km saja. Jadi tetangga-tetangga situ banyak yang berjemaat juga di situ, dan saya harus pintar-pintar untuk mengunjungi identitas saya yang baru kan, karena saya masih tinggal dengan orang tua saya posisinya, dan saya baru lulus SMA waktu itu. Dan ya saya sudah tahu, sudah kebayang akan sesuatu terjadi masalah, cuman ya mengikuti Tuhan Yesus bukan sepenuhnya adalah kenikmatan, melainkan memang ada salib yang harus saya pikul. Dan di situ saya belajar, saya dimulai diproses sama Tuhan. Dari semula saya hidup nikmat, berkelimpahan, saya harus mencoba mulai seperti yang Tuhan ajarkan. Menderita, ya kalau menurut saya pribadi, satu saya menderita, namun tidak sepenuhnya saya tergeletak gitu.
Saya berani bersaksi kepada Kak Abbas dan teman-teman pendengar yang ada, selama 2 tahun dalam masa saya diasingkan oleh keluarga saya, Tuhan memelihara saya. Tak sehari pun Tuhan kasih saya kelaparan, tidak. Dari mulai saya, ya mungkin ada beberapa yang berantakan, kayak misalkan kuliah saya berantakan, terus juga keluarga saya ya cukup mengecewakan juga saat itu juga kan. Jadi saya berjalannya waktu, memang Tuhan mulai perlahan terpulihkan. Selama 2 tahun itu saya selalu bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh Tuhan, perdamaikan saya dengan ayah saya. Biar Tuhan hubungan saya ini dipulihkan. Jadi awalnya 2018 itu saya ketahuan, 2019 ketahuan setelah setahun dibaptis. Saya itu pelayanan juga di gereja saya. Ya, Tapi sebelumnya waktu sebelum dibaptis itu nggak sering ibadah, kan Senin sampai Sabtu ya biasa rutinitas, terus minggunya ke gereja itu nggak, orang tua nggak tahu. ya beberapa kali ada sempat ketahuan ya Kak Abbas. Jadi ya mama saya juga pun mengetahuinya gitu. Jadi ya mama saya cekap kecewa. Ya saya wajar kan karena seorang ibu gitu kan ibaratnya. Seorang ibu yang anaknya pindah agama, pindah keyakinan dengan berbeda dengan itu, ya pasti mungkin berpikir doanya nggak akan sampai, atau ya dari lubuk hatinya pun kecewa lah, berarti itu pasti. Karena kan seorang ibu ya kan yang melahirkan, yang membesarkan, dia yang ya cinta pertama saya sebagai anak pria ya kan. Betul ibu. Dan saya harus mengecewakan ibu saya, dan itu saya sebenarnya sakit. Tapi memang seperti tertulis di dalam Alkitab, jika engkau ingin mengikuti aku, maka tinggalkan keluargamu. Ya itu nggak berlaku untuk semua orang ya. Memang saya kan memang kalau Tuhan boleh proses saya gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya ya mama udah sampai nangis-nangis juga gitu kan. Itu sebelum baptis ya kayak. Sebelum saya dibaptis. Jadi memang itu masa-masa saya pembelajaran dalam agama. Sebenarnya waktu itu saya udah niat mau baptis waktu saya masih sekolah. Tapi memang waktunya Tuhan tuh berbeda dengan waktu saya. Jadi waktu itu saya sudah berencana mau baptis, tapi di gereja saya yang tempat saya pertama kali datang ke acara KKR ini, tempat baptisnya ini itu pengarahannya hari Rabu malam Kamis. Tapi di situ kan saya masih sekolah, saya nggak mungkin keluar malam-malam gitu kan. Jadi memang agak sulit gitu kan. Jadi saat itu saya ya memang bukan waktunya dan bukan tempatnya saya untuk dibaptis sana mungkin ya. Walaupun satu sinode. Dengan berjalannya waktu, ya itu setelah saya lulus ternyata memang ada proses panjang yang harus saya lalui, di mana ya penolakan dari keluarga, penolakan dari teman-teman, diasingkan, terus juga harus melewati segala sesuatunya gitu, harus ya survive dulu gitu kan. Iya. Gitu sih Kak. Nah, waktu awal-awal tertarik terus akhirnya mau untuk dibaptis itu, apa sih yang membuat aku yakin lah masuk Kristen aja nih, kan sebelumnya sudah survei ya di beberapa agama lain ya, agama, di agama ABC. Kok bisa yakin masuk Kristen gitu? Ya, jadi keyakinannya ini ternyata timbulnya ini ketika saya mencoba berpaling. Justru ketika saya mencoba berpaling dan mencoba yang lain, atau dalam artian saya mencoba kembali ke agama saya yang saya anut dari lahir, di situ malah justru saya merasa saya itu makin lama makin tidak bisa, malah kepikiran gitu. Saya ketika beribadah dengan cara sebelumnya, saya malah kepikiran Tuhan Yesus gitu, kayak ini, dan ibadah yang saya lakukan mungkin bisa jadi sia-sia ya kan. Walaupun mungkin ya ibadah itu kan balik lagi ya kepada Tuhan, mau terima ibadah kita atau enggak kan. Kan. Jadi saya mulai mencoba untuk, ketika saya mulai bergumul, wah ini nggak bisa. Dan ketika saya masuk ke dalam gereja mengikuti ibadahnya, di situ saya merasakan sesuatu yang baru, yang mungkin orang biasa sebut kepuasan jiwa. Namun kan ternyata motivasi saya mungkin saat itu salah. Bukan jiwa saya yang harusnya dipuaskan, tetapi Tuhan yang disenangkan kan. Nah, mungkin itu satu saya. Dan tapi disitulah saya mulai merasa dipilih, diproses. Saya mulai merasa ini bener nggak ya gitu. Saya udah mengecewakan ibu saya, mengecewakan keluarga besar saya. Mungkin bisa dibilang saya adalah aib bagi keluarga besar saya gitu. Ya, karena kan sangat memalukan gitu, apalagi mereka kan terlalu ekstrim, istilahnya garis keras gitu kan. Iya betul kabar. Jadi ya saya harus mencoba bersabar dan menjalani prosesnya. Gitu ya. Jadi ini proses alami dari Tuhan jadi ya. Iya betul. Bukan dari
penginjilan Iya. atau dari misionaris yang datang menjumpai gitu kan. Betul. Bahkan saat proses saya mengalami proses sebelum saya dibaptis, saya mengalami suatu pergumulan yang cukup besar sampai mama saya itu menangis karena ketahuan kan. Jadi beberapa guru saya itu datang ke rumah saya dan melaporkan kepada ibu saya, ternyata guru-guru saya ini mendapatkan informasi saya ke gereja ini dan berpindah agama dari teman saya yang Kristen sendiri. Oh, Yang seharusnya menginjili dan mensupport saya, ternyata dia yang mencoba melaporkan gitu kan. Jadi membuat menjatuhkan. saya berantakan di ya saat itu mulai terancam juga di sekolah ya, karena nilai agama Islam saya itu dipertaruhkan saat itu. Iya. Iya, karena kan gurunya nggak mungkin kan, ya sebenarnya di posisi gurunya itu benar, karena nggak mungkin dia mengajarkan siswanya yang Kristen gitu kan. Engkau memang Lagi di mengikuti. MTS itu kan di sekolah Enggak, di muslim. posisinya saya udah SMA. Oh, udah SMA. Sudah SMA. Oke oke. Gitu sih. Jadi malah yang sesama Kristen yang malah mencoba ya. Iya, justru yang sama Kristennya yang saling menjaga. Cuman ya itu, kalau saya memang berpikir ketika itu bukan panggilan saya, dan saya berpikir gimana ya? Mungkin saya bilang saat itu saya mungkin kasih mula-mula kali ya. Kasih Lagi mula-mula. cinta-cintanya gitu sama Iya. Tuhan gitu kan. Lagi Kasmaran gitu. Kasmaran lagi membaranya dengan Tuhan gitu, sehingga saya selalu mencari Tuhan di tiap malam saya berdoa. Saya lagi sholat, berdoanya juga berbeda dengan Iya. cara saya. Cuma kayak Cuma gerakannya aja ya, ya. mungkin menurut saya itu hanya liturgi yang saya lakukan, mungkin ya saat itu, atau rutinitas yang biasa saya lakukan, namun saya mencoba membawa Tuhan di dalamnya. Oh, Kalau saya gitu. lakukan. Oke. Jadi cukup lumayan ya ini ceritanya ya. Oke. Ya, sebelumnya saudara sekalian yang mungkin mau bergabung juga silahkan ya, bisa bergabung, bisa sharing-sharing juga. Saudara juga bisa mungkin bertanya, boleh juga ya bertanya, bisa telepon atau chat langsung ya di nomor WhatsApp kami di 0851 0166 8931. Oke, silakan ya, bisa bergabung. Oh ya Kak, ini ada satu ya yang chat ya. Oh, Kak Teti Frans Giawa, dia chat, puji Tuhan kesaksian Kak Fazrul sangat memberkati, tetap semangat Kak, Tuhan Yesus memberkati serta Amin, Kakak. amin. Oke, Terima terima kasih kasih banyak. untuk semangatnya ya. Ini untuk panggilan murni ini. Bukan hasil sebuah Penginjilan. penginjilan tapi murni dari Tuhan Ya, yang itulah menggerakkan. karya Roh Kudus. Ya. Yang terkadang tidak terduga gitu kan. Oke Kak, tadi kan awal-awalnya sampai perjuangan seperti itu ya. Nah, kapan mulai itu kok setelah dapat panggilan Tuhan masuk Kristen gitu ya, ibadah baptis. Nah, sekarang kan Kakak udah masuk di STT ya. Itu kok bisa? Kan nggak semua orang Kristen ingin masuk STT, ingin jadi hamba Tuhan gitu ya. Sekarang ngambil jurusan apa Kak? Aku ngambil teologi ya. Ya, apalagi teologi kan. Teologi ya, jadi pendeta gitu kan. Betul, betul. Nggak semua orang Kristen yang mau masuk jadi guru atau pendeta, hamba Tuhan gitu ya, apalagi full time. Nah, itu awal-awal panggilan jadi hamba Tuhan itu gimana Kak itu Kak? Ya, jadi sebelum saya menjadi pembesar teologi ini, tadi saya pernah cerita saya selama 2 tahun diusir. Di situ Tuhan memelihara saya dengan saya bekerja di dalam gereja juga sebenarnya, Kak Bas. Dan saat itu saya sebenarnya sudah menjadi hamba Tuhan. Saya bekerja sebagai resepsionis di tempat itu. Jadi selama 2 tahun saya melayani di gereja saya sendiri sebagai full timer. Dan setelah Tuhan boleh memulihkan hubungan saya dengan ayah saya kembali ke rumah dan saya berhenti bekerja. Gitu. Oh, saya- jadi pelayanan itu waktu apa Saya orang terusir. tua diusir itu ya. Iya, betul. Oh, Saya mengalami Tuhan full time ya di situ kan. Jadi waktu itu setelah saya 2 tahun setelah Tuhan pulihkan saya, boleh dipulihkan, saya kerja lagi di luar dan sampai ini saya masih bekerja. Instansinya saya belum bisa ceritakan di sini ya. Gitu. Jadi setelah saya sampai saat ini masih bekerja sambil kuliah juga gitu. Jadi saya harus pintar-pintar manajemen waktunya di sini, betul kan, karena padat juga Iya. ya. Kak. Betul, Ya, jadi betul. setelah 2 tahun saya boleh dipulihkan dengan ayah saya kembali ke rumah saya dan saya bekerja sekuler biasa gitu. Dan saya saat itu ada
Bu Novi, beliau itu menawari, Bu Melani, waktu itu beliau itu menawari saya untuk ngambil, mau nggak bro ikut kelas evangelis gitu, kelas Iya. evangelis. Oh boleh, ayo gitu, by Zoom kok bro gitu. Oh oke, ayo by Zoom. Setelah saya mengelaluinya, dan itu saya memiliki suatu pergumulan yang berat. Waktu itu saya setelah menyelesaikan kelasnya, tapi saya harus diwisuda di daerah Jogja. Saya harus wisuda di daerah Jogja itu cukup berat juga dalam tahun-tahun ini ya, terutama bulan Mei itu saya mengalami pergumulan cukup berat di mana adik saya jatuh sakit. Di situ cukup parah sakitnya karena HB-nya itu sampai cuman 6,9 yang normalnya 14. Iya. Dan di situ cukup parah dan dia sampai pendarahan cukup parah, dan di situ saya bergumul pada Tuhan, Tuhan ini kalau misalkan kalau adik saya belum sembuh, saya nggak mau Tuhan untuk berangkat ke Jogja, berarti engkau masih belum berkenan kepada saya untuk pentahbisan itu. Saya waktu itu harus pentahbisan evangelisnya di Jogja kan. Oh gitu. Iya. Saat itu kalau memang nggak gitu. Tapi kalau memang jalanmu Tuhan, mohon permudah semuanya ya Tuhan. Semua jalan-jalanmu Tuhan, saya akan jalani, saya akan coba semuanya. Saya mau nurut, saya mau taat pada Engkau ya Bapak. Saya coba jalani, ternyata puji Tuhan banget. Saya itu harusnya tanggal 21 jalan ke Jogja ya. Iya. Sebelumnya itu adik saya sudah sembuh. Adik saya sudah sembuh dalam seminggu masa kritisnya, dia bisa lalui dan dia sekarang sudah sehat lagi, dan ya puji Tuhan hari ini dia lagi ulang tahun juga kan. Wah. Dan setelah saat itu saya berangkat ke Jogja. Setelah berangkat ke Jogja, dan saya ditahbiskan. Saat itu saya seminar selama 3 hari. Saat itu saya pelayanan di belakang sebagai multimedia ya Kak. Iya. Sebagai multimedia, saya di belakang. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan dan beliau sekarang menjadi mentoring saya, namanya Pak Yan Fantius Tulay. Beliau berdoa dan beliau bilang begini saat pas waktu praise worship malam itu, beliau bilang gini, siapa yang ingin menjadi hamba Tuhan, angkat tangannya dan berdoa kepada sungguh-sungguh untuk meminta kepada Tuhan. Saya waktu itu di belakang multimedia. Secara nggak langsung bagian saya adalah bagian-bagian tertutup ya kan. Dari mimbar, bagian saya itu bagian belakang layar. belakang gitu. layar. Dan saya memang pelayanan selalu di belakang layar. Saya jarang sekali untuk bisa pelayanan di atas mimbar dia secara terbuka gitu. Dan saat itu saya mengangkat tangan dan saya meminta dengan sungguh kepada Tuhan, Tuhan kalau memang ini jalanmu Tuhan, pertemukan saya dan permudah saya semua. Dan waktu saya wisuda pentahbisan, saya itu digerakkan hati untuk memberikan kesaksian tentang adik saya yang tadi saya ceritakan. Saya telah menyaksikan, dan saat itu Bapak waktu itu bilang kepada saya, kamu ada potensi sebagai dosen, dia bilang. Oh iya Pak, saya hanya mungkin sebagai orang yang gimana ya, saya juga nggak pernah kepikiran untuk menjadi hamba Tuhan saat itu. Dan bahkan sampai saya di Jakarta pun cukup panjang pergumulannya gitu. Jadi waktu di Jogja itu Bapak bilang, saya boleh minta kontak kamu, karena tidak sopan. Akhirnya saya minta kontak beliau, dan di situ saya mengalami gimana ya, saya meremehkan dan mulai apa ya, tidak menganggapnya serius loh Kak Abbas gitu. Jadi saya bilang ke Bapak, saya sampai 3 kali bertemu Bapak bersama Pak Tulay itu. Saya mengabaikan gitu saat saya di Jogja. Begitu kami berpisah di Jakarta, saya kembali ke Ciamis ke tempat ibu saya, dan Pak Tulay kembali ke Jakarta ke rumahnya. Dan di situ saya melihat status teman saya Kak Abbas. Statusnya bilang gini, jangan pernah menunda pekerjaan Tuhan. Dan di situ saya mulai tergerak hati dan terbeban berat, dan saat itu saya mulai hubungi Pak Tulay, dan Pak Tulay waktu itu bilang, kalau kamu memang sungguh-sungguh untuk bisa melayani dan menjadi hamba Tuhan sepenuhnya, mari kita bersama-sama bawa dalam doa. Dan saat itu biasanya mulai berdoa dan Tuhan kalau memang ini jalanmu, permudah dan tunjukkan sesuatu. Bapak bilang waktu itu nanti kita coba cari sponsor dan cari STT yang mungkin bisa kasih beasiswa. Dan saat itu saya ya gumuli itu juga semua kan. Dan ternyata setelah 2 hari kemudian Bapak langsung bilang, puji Tuhan saya sudah melihat titik terangnya gitu. Dia bilang, ada dia di Mojokerto gini. Oh it's okay Pak, apa kamu bisa bersedia? Ayo Pak, kalau memang itu apa syaratnya? Dan di situ saya posisi lagi di Ciamis, dan saya tetap harus balik ke Jakarta untuk saya izin.
saya dari Ciamis, saya bilang ke mama saya waktu itu, mama saya lagi nyuci kan. Saya bilang, "Mah, kalau aku kuliah asrama gimana? Sekolah asrama gimana?" "Ya udah, kalau kamu memang jalan kamu mau gitu. Ya udah coba aja gitu." Waktu itu saya hubungi Pak Yosua Isugiono, karena kebetulan Pak Yosua ini adalah kenalan dari Patulai, jadi saya hubungi beliau. Dari situ Pak Sugiono memberikan formulir, saya berikan formulirnya, saya isi formulirnya dan saya ikuti wawancaranya. Ada beberapa permasalahannya juga. Pertama, saya tidak bisa melampirkan akte baptis waktu itu yang diminta, dan KTP saya masih Islam Kak Abah. Iya. Waktu itu. Oh, belum pindah jadi ya. Belum, dan situ ya. Jadi kalau pas baptis itu memang nggak ada surat gitu ya? Ada. Cuman waktu itu ada beberapa permasalahan, jadi sehingga akte baptis saya tidak ditemukan. Namun ini berjalannya waktu, saya selalu berdoa, Tuhan, kalau memang jalan saya untuk menjadi hamba Tuhan sepenuhnya, tolong permudah Tuhan. Iya. Dan saya coba, saat itu saya menghubungi sekretariat gereja saya, ternyata masih ada kopiannya. Jadi saya minta kopiannya, lantas juga saya mengurus ke kelurahan untuk mengubah status saya. Pindah, jadi kan memang sebenarnya ini kan akte baptis saya sudah dibaptis 2018 ya Kak Abbas. Iya. Terlampir 2018 saya sudah dibaptis. Jadi setelah itu saya mencoba merubah KTP dengan melampirkan itu, dan saya waktu itu sebelum berangkat saya sudah ditanyakan, saya sudah digerakkan hati, beli materai gitu. Saya beli materai 2. Saya waktu itu ke kelurahan, dan puji Tuhan banget Kak Abbas, nggak sampai 30 menit KTP saya sudah berubah jadi Kristen sampai sekarang. Ini mudah ya jadi. Iya, dan sebenarnya sudah diwanti-wanti sama Pak Yosua. Pindahannya tuh sulit karena dari Islam ke Kristen itu tidak mudah. Tapi kalau memang sudah jalannya Tuhan, saya merasa di situ pasti ya udah coba aja dulu. Mau nunggu berapa hari lagi ada aja jalannya. Waktu itu sebenarnya saya sudah harus kesini ya, tanggal 6 Desember itu udah di atas tanggal 6 Juli. Jadi masih bulan-bulan lalu sih Kak Abbas, ya kan. Ya, jadi saya coba ganti KTP saya ganti KTP-nya, nggak sampai setengah jam. Waktu itu sempat ditanyain kartu keluarga aslinya mana supaya diganti. Dia bilang, nggak ada di papa saya. Kan mama saya simpen kan, nggak mungkin saya ambil untuk merubah status saya. Dan saat itu ya udah akhirnya saya nggak berikan akte keluarga, jadi ya udah cuman KTP-nya aja diganti tok, cuma setengah jam waktu itu saya ganti KTP. Jadi kakak nggak berubah ya? Tapi nanti kalau papa saya update data, itu katanya pasti berubah. Yang penting di database pusatnya sudah ganti. Gitu. Cuma data yang terlampir di rumah itu ya. Betul, Kak Abah. Sebenarnya saya tuh mau rubah KTP itu ketika nanti saya pemberkatan nikah. Iya kan, jadi nggak terlalu terburu-buru gitu Kak Abah. Tapi ternyata jalan Tuhan lain, ternyata harus ganti, dan bukan tuntutan tadi. Sebenarnya memang seharusnya saya ganti saat itu juga kan, karena tapi ya mau nggak mau ya, karena kan persyaratannya. Iya, persyaratannya juga gitu kan. Sudah. Dan itu mungkin itu suatu bukti tanda kesungguhan saya gitu untuk bisa menjadi hamba Tuhan sepenuhnya. Saya coba ikuti. Dan ya ada pergumulan-pergumulan juga ketika saya mau coba datang ke tempat ini. Namun saat itu mungkin yang itu tidak bisa saya ceritakan sepenuhnya dan secara spesifik. Tapi intinya saya bisa berbicara sekarang sama Kak Abbas itu bukti karena kemurahan Tuhan pada saya. Puji Tuhan. Jadi memang daftarnya ke sini aja ada ada tantangan tersendiri ya. Betul, jadi nggak hanya soal iman saudara, tapi juga karena pendaftarannya juga ada kendala juga saudara. Ya, oke, kita ada baca-baca chat dulu ya Kak Fajrul ya. Boleh. Oke. Tapi nanti kita lanjut lagi obrolannya. Ya, ini ada dari Kak Merli Batee. Ya, dia sekarang pelayanan di Sulawesi Kak ini. Pelayanan 1 tahun praktek. Kak Merli mengatakan kesaksian yang sangat memberkati, semangat Fajrul menjalani panggilan Tuhan di STTA GBU. Terima kasih banyak Kak Merli. Semangat juga Kak Merli. Semangat juga ya, semoga bisa bertemu nih. Ya, tahun depan ya ketemu semester 1. Puji Tuhan. Kan nggak pelayanan 2 bulan. Dan ini juga ada dari Bapak Yosep Tambunan. Luar biasa Bro Fajrul, kesaksiannya luar biasa. Wah, ini bahkan luar. Semangat sekali. Ya, dan Pak Yosep juga tanya ini,
Bro, gimana caranya ganti identitas di KTP? Susah nggak? Wah, yang tadi sudah saya jelaskan. Ini sebenarnya beliau ini adalah salah satu hamba Tuhan yang bersama saya ketika saya pentahbisan di sana. Oh. Beliau biasa kami panggil Bapak Ocep. Ya, Ocep, ya. Beliau salah satu full timer di gereja kami, dan beliau dari awal memang beliau ini tetangga saya. Oh, tetangga. Iya, jadi sebenarnya saya agak panik-panik juga begitu beliau tahu saya di rumah nggak ada toko ya. Beliau Iya. suka belanja di toko saya gitu. Jadi Namanya tetangga ya. waduh, tetangga saya ada yang tahu saya Kristen, takut ini sampai kepada papa saya, tapi ternyata beliau cukup banyak mengarahkan saya dan membantu saya dalam mengambil keputusan besar seperti menjadi hamba Tuhan saat ini. Saya juga sempat bercerita kepada beliau, Bang, gimana nih Bang, kalau ini gini bla 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 bla, kan saya sempat Iya. riset dari kampus ini juga kan, saya riset di kampus ini juga tentang doktrin pengajarannya, karena kan juga ya saya yakin kalau sebagai hamba Tuhan Pak Tulai tidak akan memberikan yang biasa-biasa saja. Tapi saya juga harus tahu doktrin apa yang dipegang di tempat ini, terus juga bagaimana pengajarannya, Iya. apa akreditasinya. Saya sudah riset juga, dan saat itu ya, dan saya kan memang dari GBI ya, yang notabene kami ada karismatik gitu. Iya. Dan saya ketika saya mencoba doktrin di Injili atau Reform yang balik back to Bible, ya saya harus beradaptasi lagi, dan saya itu sebenarnya jujur saja itu adalah suatu kerinduan saya untuk memperkaya akan pengetahuan saya yang tidak seberapa ini sebagai yang bukan Kristen dari lahir gitu loh. Dan beliau banyak membantu saya dalam pilihan-pilihan rohani saya, dan beliau juga selalu menyarankan gimana kalau misalkan lagi bergumul gimana papaknya kayak gitu. Dia suka sering support sih gitu kalau Pak Yosef ini gitu. Ya. Dan jadi jawabannya adalah mudah sekali ganti KTP, gak sampai 30 menit sudah selesai ganti KTP itu. Sebenarnya mudah, cuma kadang-kadang dari oknumnya ini ya. Iya betul. Oknumnya yang mempersulit gitu ya. Tapi Iya. puji Tuhan ini salah satu pertolongan Tuhan gitu ya. Iya betul. Maka di daerah-daerah yang notabene sulit juga untuk pindah-pindah seperti itu ya, apalagi dari Muslim ke Kristen gitu kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih buka ya, kasih jalan sehingga langsung keluar dalam waktu 30 menit. Iya, dan saya Tanpa- nggak perlu ke Dukcapil, karena semestinya itu dari kelurahan, pengantarnya itu ke Dukcapil baru bisa ubah. Iya. Tapi ternyata saat itu nggak, cuma di kelurahan aja sudah cukup, sudah diganti, dicetak langsung yang baru KTP-nya, dan saya cek di HP saya yang identitas digital, Iya. itu sudah terupdate gitu. Jadi kayak, wah memang kalau memang sudah jalannya Tuhan, Tuhan pilih, semuanya pasti lancar semulus itu. Iya, iya, betul. Dan juga sekarang ini kan sistemnya online Kak. Iya betul. Jadi kalau kita dari desa aja bisa langsung ke pusat. Pusat, gitu. betul, Kalau dulu kan kita harus ke Dukcapil, harus ada surat pengantar RT RW gitu kan. Sekarang puji Tuhan ini berarti sisi positif ya dari teknologi ya. Jadi Betul. mempermudah dalam hal kayak mengubah data diri gitu ya. Oke. Bagi para pendengar yang ingin bertanya atau menanggapi ya, atau memberi support, silahkan ya bisa bergabung di line WhatsApp kami. Saudara bisa telepon ataupun chat secara langsung di nomor WA kami di nomor 0851 0166 8931. Ya, terima kasih untuk para pendengar yang masih stay ya, menunggu program hari ini, ya, menunggu cerita selanjutnya dari Kak Fajrul ini ya. Terima kasih untuk pendengar yang tetap menunggu stay di live streaming Radio Suara Abdi Allah. Dan saya terus mengundang bagi para pendengar yang ingin bergabung, ingin sharing-sharing juga, ataupun ingin menanggapi, memberi semangat juga boleh. Silahkan bergabung di nomor WhatsApp kami di 0851 0166 8931 di nomor WhatsApp 0851 0166 8931. Silakan bergabung, kami menunggu. Ya, oke saudara, kita lanjut ya Kak Fajrul ya di cerita kita tadi. Ya, tadi bagaimana
pergumulan dari awal mengenal Tuhan sampai akhirnya masuk STTAA ini. Oke, Kak, namanya masuk STTAA, jadi apalagi kakak kan masuk teologi ya, mau jadi pendeta itu ya. Nah, harapannya itu ke depan mau apa? Kan mesti ada bayangan. Aku masuk sini, nanti akan jadi ini, seperti itu. Oke, aku tarik mundur sedikit Kak Abbas Ya. di perjalananku sebelum bisa tiba di sini ya. Mm-mm. Saya nggak pernah berpikir saya layak dan pantas untuk bisa boleh melayani Tuhan sepenuhnya. Karena jujur saja banyak pergumulan-pergumulan saya, contoh seperti keluarga saya, dari adik-adik saya yang harus yang sebenarnya saya tidak ingin kehilangan momen tersebut. Karena mengingat sangat sangat indah bisa menghabiskan waktu bersama keluarga gitu kan. Tapi sisi lain saya merasa juga ini suatu panggilan yang Tuhan sudah permudah semuanya gitu. Bahkan saya di kendaraan, di motor ketika saya saat itu malam hari pulang, ketika saya habis main sama teman-teman saya berpikir ini serius Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan sepenuhnya, boleh diproses di tempat ini gitu. Saya berpikir kayak nanti saya di sana gimana, nanti di sini di keluarga saya gimana. Di situ saya dan apalagi saya harus jauh dari ibu saya gitu. Jadi kan aduh, anak cowok, anak mami banget kan gitu kan. Kalau ledekan-ledekannya lah anak mami gitu kan. Tapi memang saya benar-benar sayang itu sama mama saya gitu. Ya bukan berarti saya tidak sayang dengan ayah saya kan gitu. Tapi ibu saya adalah suatu yang saat itu berat untuk saya untuk tinggalkan. Tapi memang kalau ibu saya juga sudah memberikan izin, dan sebenarnya juga waktu itu ya sudah saya coba jalani semuanya. Saya belum berpikir saya untuk masih merasa tidak pantas, tidak lain. Bahkan waktu itu setelah saya wawancara dan saya Pak Tulai, saya berbicara dengan Pak Tulai, saya bilang ke Bapak, Pak, kalaupun memang saya tidak diterima di kampus yang saya coba apply ini, berarti mungkin itu belum waktunya Tuhan dan bukan tempatnya yang Tuhan sediakan untuk saya. Ada banyak STT di Jakarta, ada banyak STT di Indonesia ini, atau juga ada banyak juga kampus-kampus lain dalam jurusan yang lain, bukan cuma teologi doang kan. Tapi memang jika memang Tuhan yang memanggil saya ke tempat ini, pasti Tuhan bermudah. Dan benar aja, nggak lama ketika saya berbicara itu, saya dihubungi oleh admin di kampus ini dan mengirimkan surat. Dan saat itu saya ada perkumpulan ya, malam-malam itu perkumpulan dengan teman-teman saya yang waktu itu mau petangbisan, dan saya bilang, Kak, tolong bukain, saya nggak siap juga sebenarnya untuk melihat hasilnya gitu. Iya. Diterima atau enggaknya. Iya, dan ternyata pas mereka bukakan, saya puji Tuhan diterima. Dan saat itu saya juga nggak happy gitu, kayak merasa masih mikir. Saya sambil ketak-ketak meja saya gini, ini serius Tuhan? Oh ya keterima. Oh oke, coba aja jalan. Nggak tahu saya kuat atau nggak, saya bisa tahu nggak. Tapi kalau saya tarik mundur, saya pernah cerita saya tadi saya di pesantren selama 3 tahun. Itu sekolah asrama juga kan. Jadi menurut saya sekolah asrama bukan hal yang baru. Saya sudah 3 tahun di sana. Dari kecil ya. Dari kecil sudah biasa sekolah asrama gitu kan. Namun ya memang semua mungkin sudah Tuhan rencanakan, dan setelah saya di sini saya belajar kalau memang pemilihan Tuhan itu ada, dan saya sudah dipilih sebelum saya diciptakan di kandungan ibu saya, sebelum saya dibentuk di rahim ibu saya. Dan Tuhan sudah memilih saya walaupun saya lahir dari rahim ibu saya dengan status saya agama sebelumnya. Tapi kalau memang Tuhan memilih saya, bagaimanapun saya menghindar, ya itu saya. Dan saya ingin selalu bertekun dan berdoa, selalu meminta kabar Tuhan, ajari aku untuk tetap setia menanti Engkau ya Bapak. Kayak jadi saya ngerasa ini masih belum kepikiran juga waktu itu ini mau jadi apa, mau jadi pendeta. Skala garis besar jadi seorang pendeta hamba Tuhan dengan nama Muhammad. Wih, gimana ya, juga cukup ini kan. Cukup pikiran. Panggilan saya itu sebenarnya bukan di sana kan. Benar yang apa Pak Tulai saat itu bicarakan, bahwa ketika beliau melihat saya, beliau melihat potensi saya sebagai dosen, dan di situ saya berdoa dan bergumul, ternyata memang mungkin arah saya ke sana. Oh, dan mengajar berarti ya. Lagi saya memang jatuhnya bakal pengajaran, dan
Tuhan sudah memberikan sedikit-sedikit cuplikan-cuplikan dari dalam pelayanan saya. Dari saya dalam pelayanan saya pernah mengajar, bukan mengajar ya, dalam arti jadi admin, membantu sebagai database atau mendata jemaat-jemaat, membantu mencari sertifikat untuk di kami itu dalam divisi pengajaran di gereja kami. Ternyata itu udah selibat-selibat dari Tuhan ternyata. Dan saya selalu sudah dan saya selalu terkagum ketika orang itu mengajar di depan. Bukan berarti saya tidak terkagum dengan pendeta-pendeta yang khotbah di atas mimbar ya, tapi saya lebih tertarik, dan karena mungkin ada sesi diskusi ya, saya bisa bertanya ya di situ ya kan. Dan ternyata memang posisi saya sebagai dan saya bergumul terus dalam doa saya meminta kepada Tuhan, Tuhan ini setelah saya lulus saya mau kemana, saya arahnya kemana Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mulai memberikan sedikit cahaya kepada saya gitu kan. Ini loh gini tek gitu. Nanti kalau setelah kamu gini. Ya walaupun masih belum tahu ya, perjalanan juga baru dimulai, baru sebulan saya di sini kan ke Abbas. Dan di situ saya mulai bergumul, saya berdoa. Wah, dan saya sekarang meyakinkan, menetapkan mungkin saya akan lanjut S2 atau dan S3, dan saya akan sambil mengajar juga gitu. Jadi kalau banyak di sini kalau ditanya kamu mau jadi apa sih, kamu jadi apa di sini gitu, dan dosen-dosen ditanya kamu mau jadi apa, saya langsung tegaskan kalau saya mau jadi dosen. Ya bukan berarti saya tidak kalau memang Tuhan mengarahkan saya untuk mengembalakan sesuatu atau dikirim ke suatu tempat untuk misi, ya saya akan berusaha sebisa mungkin dan semaksimal mungkin yang saya bisa mampu gitu. Ya setidaknya kan ketika kita masuk ya kita dari kita sendiri ada tujuan mau kemana, ada planning. Ya walaupun pada akhirnya kita tetap ikut planningnya Tuhan, tapi setidaknya kan kita ada planning, dan dari planning itu kan yang membuat kita untuk ada alasan untuk saat ini bertahan, untuk saat ini belajar, mau mempersiapkan diri gitu kan. Apalagi di kampus ini kan nanti akan dipersiapkan. Betul. Ya, by the way Kak, kan sudah 1 bulanan ya? Iya betul. Gimana perasaannya ini setelah masuk di sini? Iya, pertama kali jujur aja kena culture shock juga gitu kan. Yang biasanya kan saya juga pernah kuliah, tapi kan kuliah saya juga kan pulang pergi di kosan, tidak berhidup asrama, dan ternyata harus digabungkan dengan banyak suku-suku dan ras yang baru di sini gitu kan. Tapi it's okay, saya mulai beradaptasi dan gitu. Dan juga ya yang terberatnya adalah kenal culture shocknya itu adalah bangun pagi? Enggak, bangun pagi saya biasa bangun pagi. Kalau bangun pagi karena saya kalau di gereja saya sebelumnya itu saya biasa doa fajar jam 4.45 sampai jam 7-an. Itu lebih lama gitu dibandingkan di sini yang terlalu lama gitu kan. Jadi untuk bangun pagi itu saya sudah biasa. Cuman untuk kerja praktis, sapu, ngepel itu hal baru buat saya, karena saya jujur aja agak nggak pernah melakukan. Bukan kurang lagi Pak, justru saya nggak pernah melakukannya di rumah ya. Iya betul, di rumah itu ya kalau lagi di rumah papa ada yang ngerjain, kalau ada yang di rumah mama yang ngerjain gitu kan. Jadi memang tangan saya sehalus gimana gitu kan. Jadi nggak pernah buat kerja, tapi ya saya harus belajar menjadi hamba Tuhan yang mengikut Tuhan, dan menjadi hamba Tuhan yang sepenuhnya. Ini loh proses yang saya harus hadapi, dan saya harus beradaptasi, dan saya semaksimal mungkin ya, walaupun kadang-kadang ada beberapa teman yang mentertawakan cara saya nyapu, cara ngepel gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi kan, gitu kan. Ya saya juga belajar hal yang baru gitu kan. Ya mungkin memang terlihat jelek gitu kan, nggak bersih gitu, cuman ya udahlah masih gitu. awal masih baru gitu kan. Coba tadi pro. Dan tambah ya udahlah gitu kan. Kalau tapi ya hari-hari ya saya membawanya semua enjoy, dan bahkan saya ketika saya melek di pagi hari melihat teman-teman saya, karena waktu itu saya datang ke sini jam 11 malam ya kan. Iya. Setengah 12 sama kakak sendiri yang jemput kan. Kita bareng. Ya, dan begitu saya melek ketika pagi hari saya melihat teman-teman saya ngerasa semuanya itu nggak asing buat saya, jujur saja. Saya ngerasa saya sudah pernah bertemu sebelumnya, dan saya ngerasa saya mencoba membangun chemistry dengan yang lain, dan puji Tuhan mereka bisa accept saya sebagai orang yang baru, walaupun saya datangnya terlambat kan waktu itu kan, nggak mengikuti. Hari ketiga saya baru datang kan, cuman ya itu lah. Memang kalau saya juga berpikir sih, saya nggak akan cocok sama orang ini, saya nggak cocok. Tapi ternyata Tuhan boleh kasih proses itu mudah gitu. Saya ngerasa kok kayak pernah ngeliat yang ini, kakak pernah ngeliat itu, dan ternyata saya beradaptasi nggak sampai seminggu dari itu saya bisa akrab sama beberapa orang, mulai mengenal beberapa dosen gitu, sampai saya di pembelajaran di kelas juga saya enjoy gitu, bahkan di hari-harian saya enjoy ya. Memang di tiap malam doa saya sempat selalu ya adalah namanya
kangen rumah ya. Iya. Kangen rumah, kangen orang tua. Cuman di Lagi sini ini kan jauh terus ya. iya betul. Sebenarnya kalau bilang jauh sih nggak juga ya, karena kan kampung saya di Madura gitu. Iya. Ya saya Tetap aja ada iya, berjam-jam nggak? iya. Di Enggak, Surabaya juga banyak 3 keluarga. jam. Di Oh, Surabaya juga sudah. ada keluarga banyak. Ada saudara-saudara dari papa di Surabaya itu. Cuman kan kondisinya tidak memungkinkan untuk saya bisa bertemu dengan mereka. Gitu. Jadi Iya. saya harus bersabar dan menunggu, dan saya di proses di tempat ini juga ya saya menikmatinya gitu kan, Bas. Jadi kalau ya biasalah demam-demam rumah, Iya. namanya gitu lah. Rindu rumah. Dan itu ya biasa sih Kak, karena kan ya biasanya ketemu sama keluarga terus di sini full itu kan 1 minggu kan. Iya betul. Paling cuma hari Senin ya. Senin aku Aspra jalan ya? Aspra hari Senin boleh keluar, tapi ya Iya. Bas, saya selama di sini, setelah saya sampai di sini saya keluar itu cuma jam olahraga aja kan. Oh, iya. Selebihnya saya nggak pernah keluar gitu. Iya, Kayak maksudnya karena kan- kebutuhan saya di sini juga dicukupi apa kayak sudah ada tersedia gitu. Iya, maksudnya kan nggak bebas kalau di dulu di rumah kan bebas, Iya, ya, betul. ketemu orang Dulu tua tuh, terus, iya, terus juga kangen kan- langsung pulang itu bisa. Dan saya juga Di sini. orangnya tipikal yang punya banyak teman gitu loh Kak. Bas. Iya. Jadi mudah bersosialisasi, banyak teman, karena jujur aja di Jakarta juga sebenarnya jam 11 malam itu saya baru keluar main. Oh, jam 11 Pagi malam. baru pulang gitu Tapi kan. biasa ya di ngopi, kota besar ya. ngobrol. Ya karena kan banyak kafe buka 24 jam Iya. di sana kan. Jadi kami, dari saya pribadi juga jujur aja ya saya keluar ngobrol nongkrong sampai pagi, ya enjoying aja gitu. Tapi sedangkan di sini setengah 11 tank harus tidur semua, Harus gelap tidur. ya kan. Tapi itu ya yang membuat saya harus hidup teratur dan disiplin gitu. Harus saya mengikuti Mulai dan menata lagi. menata lagi kehidupan saya yang tadinya ya semaunya saya, ternyata saya harus ikuti aturan. Dan sebagai hamba Tuhan ya memang itu diperlukan sekali, harus disiplin Iya. jamnya, waktunya, dan itu yang seharusnya, yang sebenarnya saya itu tipikal orang yang ya udah enjoy aja gitu, nanti bisa, ternyata di sini nggak bisa, kalau ditunda nanti di sini konsekuensinya ada. Wis, gitu kan. Numpuk kayak Iya. tugas-tugas numpuk kalau ditunda. Iya. Oke. Jadi memang sudah dari sebelum-sebelumnya udah ada apa ya, titik-titik dari Tuhan ya untuk jadi pengajar ya, terutama ya jadi dosen ya. Ya itu kan rencana. Nah kalau selesai kan mau jadi dosen di mana Kak? Kira-kira Kak? Mungkin ya ada kerinduan, karena kan ada orang, oh saya pengen di daerah ini Kak, contohnya kan gitu, karena daerah ini nggak ada guru contohnya, jadi saya mau ke daerah itu, pengen mengembangkan, pengen melayani. Ini Kakak ada agak kepikiran mau daerah mana? Nah, saya nggak kampus bukan nggak mana? kepikiran ya, lebih tepatnya saya sih sebenarnya pengen tidak terikat. Tapi Hmm. saya ingin membagikan ilmu-ilmu saya itu lebih fleksibel. Entah mengajar dengan saya dengan di sosial media, dengan cangkupan yang banyak orang, atau dengan ya itu juga sekalian menginjili juga kan. Iya, kan? bagus juga media. Ya, dengan cara media. Tapi untuk mengajar di kelas-kelas pun saya juga memiliki kerinduan, tapi tidak ingin menetap di satu tempat. Gitu kalau saya pribadi ya, karena menurut saya apa yang sudah saya dapat akan lebih baiknya banyak orang lebih banyak yang menerimanya. Iya. Kalau saya lebih berpikir ke sana sih. Jadi lebih pikiran untuk trip ya. Trip juga. Trip ke berbagai daerah gitu terus ya. Oh, bagus sih Kak. Gitu. Perlu juga ya. Kalau cuma satu-satu itu aja kan kurang pengalaman juga. Terus, Iya. Iya, tapi ada beberapa yang bilang nanti kau tidak setia gitu kan. Cuman kan saya balik lagi, saya akan mencoba minta kepada Tuhan di mana Tuhan tempatkan saya. Saya Iya. berusaha semaksimal mungkin tetap setia di tempat itu, saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Tapi ya jika memang Tuhan berkehendak lain, saya akan pindah ke tempat lain. oh ya itu nanti akan seiring waktu berjalan. Iya, Biasanya betul. sering kali berubah itu kan. Iya. Dengan berubah, awalnya saya pengen ini, mau di sini, ternyata sering waktu berjalan melalui proses kadang berubah. Iya, betul. Akhirnya Tuhan tunjukkan tempat ini, tempat itu, seperti itu. Tapi ya doanya saya dan pasti pendengar yang lain juga berharap ya untuk jalan yang terbaik untuk Kak Fajrul ya. Nanti dimanapun dia melayani dan prosesnya di sini juga pasti Tuhan akan tolong, karena sebelumnya sudah ditolong ya. Amin. Kayaknya nggak pernah Iya. nggak ditolong deh. Sudah Bahkan ditolong sampai- begitu. Iya. Dari awal nyangkut di tertarik dengan Kristen sampai sekarang masuk sekolah hamba Tuhan. Itu perjalanan yang luar biasa dari kesaksian tadi ya.
Oke Kak, terima kasih ya Kak untuk waktunya ya. Ya, Memberikan waktu kurang lebih 1 jam ini sudah ngobrol-ngobrol sama kita ya, dalam eh, kisah inspiratif hari ini ya. puji Tuhan. Ya, Terima kasih bagi- juga sudah diberi kesempatan boleh Ya. memberikan sedikit cerita untuk kiranya bisa memberkati pendengar. Ya, amin. Ya, saya terus mengucap terima kasih untuk para pendengar yang saat ini tetap setia mendengarkan Radio Suara Abdi Allah, tetap mengikuti dari awal sampai jamnya berakhir. Nggak kerasa 1 jam Kak. Betul. Nggak kerasa 1 jam sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih bagi yang sudah bergabung ya di line WhatsApp kami. Terima kasih. Kiranya semangat dari saudara juga memberikan langsung ya semangat ini ya. Dan juga bagi para pendengar yang sudah berbagi semangat juga kalian, Anda sekalian semoga ditolong Tuhan selalu ya. Amin. Dimanapun dan apapun yang sedang dikerjakan, pelayanannya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati pendengar sekalian. Oke, sekali lagi terima kasih banget Kak ya. Terima Udah kasih. jadi narasumbernya bintang tamu. Jadi program UT pertama ya? Ya dulu pernah, Pernah tapi ada. kita memulainya lagi Oh, gitu. dengan cara yang berbeda Kak. Oh, oke. Ya, jadi tetap saksikan bagi para pendengar ya, akan program ini akan berjalan setiap hari Jumat jam 4 sore sampai jam 5 kurang lebihnya. Silakan nanti dengan pembicara, dengan narasumber yang lain, teman-teman mahasiswa akan berbagi kisah dari perjalanan hidupnya. Semoga diharapkan juga para pendengar bisa mengikuti langsung setiap hari ya. Tidak hanya kisah inspiratif, tapi juga program-program lainnya. Saudara bisa ikuti di link web yang sudah tersedia yang seringkali dibagikan. Oke, sebelumnya kita akan berdoa menutup program hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, begitu baik suatu kisah yang telah kami dengar, yang kami simak hari ini Tuhan dari Kak Fajrul. Kami bersyukur Tuhan untuk anak Tuhan, di mana Tuhan panggil secara langsung dan Tuhan menolong setiap perjalanannya sampai saat ini anakmu telah bergabung masuk dalam STT, mengalami pembentukan Tuhan, dan kiranya Tuhan juga terus menolong dalam pembentukannya. Kebutuhan jasmani Tuhan yang mencukupkan, dan kebutuhan rohani Tuhan yang mencukupkan juga. Bahkan proses pendidikan di tempat ini di STTAA, kiranya Tuhan yang terus menolong sehingga anakmu ini boleh dikuatkan dalam iman, dilengkapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah siapkan ke depannya nanti. Berdoa untuk keluarganya yang ada di Jakarta, kiranya Tuhan juga menolong papa mama, dan tentunya kami juga rindu Tuhan mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk waktu kami. Berkati juga anak-anak Tuhan, para pendengar Radio Suara Abdi Allah yang saat ini mengikuti program ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, anak-anakmu, Tuhan yang memberkati dalam setiap pelayanan dan pekerjaan serta keluarga. Terima kasih Bapa, kami dahininya bersyukur oleh anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Fajrul ya untuk telah berbagi kesaksian yang luar biasa ini. Sama kabar. Dan semoga nggak kapok Kak ya. Enggak, banyak Ya. kisah-kisah yang banyak nanti. Nanti Kan? kedepannya akan diundang lagi saudara. Jadi tetap nikmatin setiap harinya Radio Suara Abdi Allah yang mengudara 24 jam sehari dan 7 hari dalam 1 minggu. Berarti non-stop ya. Ada pujian dan ada juga firman Tuhan yang akan disampaikan juga oleh mahasiswa serta dosen STTAA. Saya Barnabas Trioso. Saya Fajrur, Milang Hamad Milad Fajrur. Ya, kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom. Shalom.